Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Keseruan pelatihan jurnalistik tahun 2025 bersama Bank Indonesia Provinsi Aceh di Kota Sabang. Boleh silakan. Oke, mungkin kakak-kakak boleh bertukar sama yang perempuan ya, soalnya nggak kelihatan. Boleh ya kakak-kakak perempuan boleh maju ke depan di bagian ini. Yang bapak-bapak boleh naik ke atas. Atau bapak boleh di sebelah sini. Oke. Pak Madi nggak ada Pak Madi di sini lagi. Oke, sebentar. Yang di belakang masih mengatur posisi. Sudah. Kan Pak. Yang di kanan situ kelihatan ya? Ini digeser ya. Live-nya. Siap kamera? Sudah? Oke. Satu dua, tengok kamera semuanya. Satu dua, tiga. Satu dua, tiga. Boleh ada gayanya mungkin? Oh, gayanya ini ya. Bapak Ibu. Oke ya, kayak gitu ya. Boleh. Ada gaya lagi? Oh, gaya please, gaya please. Dua, tiga. Satu dua, tiga. Oke ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya boleh menikmati tempat duduknya kembali. Kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. September 2025 dan transaksi volumenya ya, jumlah transaksi berarti ya 18,35 juta dengan nominal hampir 2 triliun, 1,98 triliun. Oke Pak, kita ini ya, kita record. Kesana boleh Pak? Boleh. Ya, Ini kan ada prediksi dengan adanya MBG ada kenaikan inflasi. Berapa sih bahan pokok? Nah itu bagaimana dampaknya dan upaya untuk pengendaliannya seperti apa? ya. Oke, makasih. Ya untuk dampak dari inflasi itu khususnya untuk MBG ya kita senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah yang jelas untuk yaitu tadi memastikan ketersediaan barang dengan caranya salah satunya dengan ini tukar menukar ya. Tukar menukar itu artinya daerah yang komoditasnya surplus itu mengirim ke kayak Aceh. Jadi kita cari daerah
misalnya beras yang lagi surplus di mana, bisa di dalam provinsi Aceh sendiri, bisa di luar ya, terus didatangkan ke wilayah Banda Aceh misalkan. Salah satu penghitung inflasi kan Banda Aceh ininya. Selain itu kita juga ada kerjasama telur ayam. Kita kerjasama dengan dengan daerah lain untuk didatangkan ke Aceh, dan tempo hari juga sempat dengan cabai itu di daerah Jawa, kita datang dari Jawa ke Banda Aceh. Nah itu upaya-upaya kita paling enggak dengan stok yang didatangkan itu bisa menurunkan harga, sehingga kalau harga turun inflasi bisa lebih stabil lagi. Oke. Kris tentu Aceh tadi mungkin bisa diberikan data berapa jumlah pengguna kris dan transaksi kris hingga data terakhir yang dipunya BI itu gimana? Ya, alhamdulillah transaksi kris sampai September ya, terakhir data yang kita punya adalah September 2025 cukup menggembirakan ya. Di sini tercatat kalau pengguna itu sudah ada 698.000 pengguna. Adapun untuk merchant itu pelapak itu 230.000 merchant atau lapak. Kemudian transaksi kita kalau jumlahnya atau frekuensinya sudah mencapai 18,35 juta dengan nilai nominal hampir 2 triliun rupiah sampai September 2025. Ini apa penyebab peningkatannya? Ya, tentunya penyebabnya adalah salah satunya kita cukup gencar ya untuk memasyaratkan, Bank Indonesia ya bersama pemerintah cukup gencar memasyaratkan transaksi digital ini, karena lewat transaksi digital kita selalu sampaikan bahwa di balik transaksi digital ada kemudahan. Di kemudahan itu tentunya akan merangsang konsumen untuk bertransaksi secara lebih banyak lagi, sehingga dari transaksi yang lebih banyak tersebut frekuensi dan juga volume transaksi kris bisa meningkat di Provinsi Aceh ini. Sekaligus ada dampak kunjungan wisata juga saya rasa ada ini ya. Banyaknya wisatawan yang datang ke Aceh, biasanya wisatawan itu jarang membawa uang tunai, sehingga wisatawan yang datang ke Aceh sepanjang merchant atau pelapaknya yang punya kris itu banyak, wisatawan itu akan tap krisnya sehingga transaksi dan juga baik frekuensi maupun nominal krisnya akan meningkat juga. Nah, untuk upaya kita dalam meningkatkan pelaku usaha ini punya kris ini apa, Pak? Kita menggandeng ini ya, tentunya penyedia kris itu kan salah satunya ini ya perbankan ya. Kita juga intensif kerjasama dengan perbankan untuk memperbanyak scan code-nya, krisnya itu di pelaku usaha. Kemudian kita juga ini ya sering melakukan sosialisasi ya kepada pelaku usaha untuk menggunakan kris. Kita tonjolkan sekali lagi kemudahannya, dan juga setiap event yang Bank Indonesia lakukan, terakhir kan ada Mesiraya Festival September kemarin di Balai Mesiraya, kita wajibkan semua pelaku usaha yang ikut di event tersebut untuk menggunakan kris. Pak, kan ini terjadi peningkatan, otomatis kan ada ancaman dari penggunaan kris yang tidak sesuai. Itu bagaimana Pak cara mengantisipasinya Pak biar warga tahu? Ya, cara antisipasi yang jelas itu ya, kenali jenis transaksimu ininya. Jadi waktu scan kris, kalau untuk kris ya ini ya sama kayak kirim TF ya, transfer. Jadi pas kita scan kris, pastikan yang muncul di aplikasi banking kita itu namanya sama dengan stiker. Dulu kan ada kejadian dia ditutupin stiker ya. Pas scan namanya tuh beda dengan yang stiker. Nah itu kalau namanya beda itu harap waspada, bisa jadi semacam penipuan ininya. Terus yaitu kris hanya bisa di scan lewat aplikasi bank. Kalau dia keluarnya lewat kamera HP itu bukan kris, bisa aja itu. Salah satu yang kita tanamkan.
belum